Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di Bimbel Mr. Prince. Oke, teman-teman. Hari ini kita melanjutkan materi kita yang tadi malam ya tentang eh, sosial kultural hari ini. Tadi malam sudah manajerial ya. Jadi untuk siang hari ini saya sebenarnya lebih ke intensifkan aja teman-teman yang mau ujian duluan. Tapi kalau teman-teman lain yang ingin bergabung dan menyaksikan apa namanya eh, Zoom ini ya enggak apa-apa ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, siang hari ini materinya adalah sosial kultural, teman-teman ya. Sosial kultural ada 4 aspek. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, yang terakhir adalah empati. Ya, kita mulai saja. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman. Ya. Oke, kepekaan terhadap keberagaman ini lebih berfokus kepada kita sebagai seorang calon ASN atau sebagai seorang ASN itu harus punya kepekaan, harus memahami dan juga menghargai eh, keberagaman yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman adat istiadat atau kepercayaan, dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oke, sebagai contoh, yang pertama ada kita tidak boleh membedakan tetangga kita. Kita harus menghargai kebudayaannya, kita harus saling membantu terhadap semua umat beragama dan sebagainya. Nah, yang kedua, sikap dan perilaku tersebut merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah perpecahan di masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Oke. Oke. Sosial kultural, kepekaan terhadap keberagaman. Nah, tujuan dari kepekaan terhadap keberagaman ini apa sih sebenarnya? Tujuan yang pertama adalah memahami, menerima. Kak Ima, tolong di mute dulu ya. Saya ulang ya, teman-teman. Oke, yang pertama ada memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Oke, jadi kenapa yang pertama itu harus memahami terlebih dahulu? Karena kalau kita mau apa ya menjadi seorang ASN yang baik itu kita harus paham di sekitar kita tuh banyak terjadi yang namanya perbedaan, ada keberagaman, hal-hal yang beragam. Kemudian kita harus mau menerima perbedaan ini ada bukan untuk perpecahan, tapi untuk persatuan. Kita juga harus peka. Peka itu maksudnya gimana? Peka adalah artinya kita eh, ikut merasakan, ikut andil dalam perbedaan tersebut. Jadi perbedaan itu tidak hanya kepada sekelompok masyarakat, tetapi juga kepada antar individu ya, teman-teman. Kedua, kita harus terbuka. Artinya kita ingin belajar tentang perbedaan ini dan juga kemajemukan masyarakat yang ada di sekitar kita. Majemuk itu kan artinya sangat-sangat beragam, sangat-sangat berbeda, bermacam-macam. Kemudian yang terakhir, kita mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang. Intinya pada soal sosial kultural ini, jika kita sudah mampu memahami, menerima, dan peka terhadap perbedaan individu atau kelompok, maka kita akan menjadi orang yang terbuka, mau belajar, mau cari tahu gitu ya, tentang apa sih yang terjadi di antara perbedaan kita. Gitu. Misalnya perbedaan agama, antara agama Islam dengan teman-teman Katolik atau teman-teman Kristen. Apa sih perbedaannya? Oh, kalau di Islam ibadahnya itu setiap hari sehari itu 5 kali sholat kan. Dan kalau teman-teman yang Kristiani ada ibadah di hari Minggu gitu dan yang lainnya. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau sudah paham, sudah menerima dan peka, sudah terbuka, kita harus bisa bekerja sama akhirnya.
Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari hal kerjasama ini. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan. Kemudian lingkup soal kepekaan terhadap keberagaman. Oke, apa saja lingkupnya? Yang pertama ada perbedaan budaya, seperti yang saya sampaikan tadi, tradisi atau adat, keadaan sosial, budaya kerja, kemudian agama. Nah, kalau kita sudah bisa memahami 5 hal ini, maka kita bisa mengerjakan soal sosial kultural dengan mudah, teman-teman. Oke, saya langsung aja lanjut lagi. Oke, kita langsung latihan soal ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman mengerjakan soal ini. Saya kasih waktu, bentar. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan dikerjakan ya, teman. Saya pantau dari kolom komentar. Silakan dijawab ya, teman. 1 menit ya waktunya. Silakan dijawab di kolom komentar. Dibaca baik-baik ya, jangan terburu-buru teman-teman. Jangan terburu-buru. Oke, kita ada 30 orang ya. Yuk, jawab yuk semuanya yuk, berpartisipasi. Gak ada polling. Ada yang bisa ajarin saya bagaimana cara buat polling? Soalnya saya jarang pakai Zoom. Sementara gini dulu ya. Gimana kalau buat polling itu? Di settingan ya, di more ya. Bentar. Takutnya nanti kalau dikucuk-kucuk malah nggak bisa terrecord. Kayak kemarin tiba-tiba hilang semalam tuh. Pusing saya. Oke ya, cukup waktunya ya. Nah, nggak apa-apa ya. Nanti saya belajar lagi ya bikin polling supaya lebih efektif. Mayoritas teman-teman menjawab A ya. Oke, kita bahas aja soalnya langsung. Anda bekerja di sebuah tim yang terdiri dari anggota dengan latar belakang agama dan kepercayaan yang beragam. Suatu hari, tim Anda merencanakan acara bersama untuk merayakan pencapaian proyek. Dalam perencanaan acara tersebut, salah satu teman, nah ini konfliknya mulai di sini. Salah satu teman Anda menyarankan minuman yang tidak sesuai dengan keyakinan beberapa anggota tim. Tindakan yang tepat di situasi ini adalah, oke, A mengusulkan menu minuman yang netral, dapat diterima oleh semua anggota tim. Oke, bagus, kita simpan. B meminta teman tersebut untuk memesan minuman menarik yang lainnya. Ini langsung aja dieliminasi ya yang B. Kenapa? Karena tidak terlalu terkait dengan soal. Yang C memarahi. Ya, ini nggak boleh, teman. Pokoknya kalau sudah ada kata-kata negatif seperti ini, langsung dieliminasi. Oke, yang D, meminta rekan yang tidak sesuai bisa meminum minuman yang dibawanya. Oke, ini kalimatnya tricky nih teman-teman. Kalau teman-teman pilih D, itu pasti salah. Kenapa? Karena di sini keterangannya minuman yang dibawanya. Kalau dia tidak bawa minuman gimana? Berarti kan nggak nyambung gitu. Langsung aja eliminasi. Nah, jadi secara mudah aja kita bisa melihat di sini bahwa jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, paling tepat adalah A. Kenapa yang A tepat? Karena menunjukkan Anda peka terhadap keberagaman dan menjunjung tinggi nilai toleransi yang benar, sehingga harapan semua rekan kerja bisa menerima minuman tersebut. Oke, saya kasih kunci ya teman-teman ya, cara menjawab soal sosial kultural yang baik dan benar. Kalau ada istilah di sini ada tim, ada beberapa orang gitu kan. Nah, bersama-sama gitu. Cari jawaban yang solutif
artinya menyelesaikan masalah. Kemudian ada kata-kata ini juga di dalam soal. Istilahnya kita merangkum jawaban ini untuk semua orang. Di sosial kultural, kita itu harus bersikap adil, menerima perbedaan, menerima apa namanya latar belakang yang berbeda gitu. Kemudian juga harus kita bersikap netral, tidak memihak kepada salah satu orang. Oke, bisa dipahami teman-teman? Aman ya? Kita lanjutkan. Langsung saja ke soal nomor 2. Kelihatan ya? Silakan dikerjakan. 1 menit mulai dari sekarang. Oke, B, 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 B. Apakah betul B jawabannya? Oke, kita lihat ya. Hah? Gimana? Nggak tahu aku. Bang loh. Del, Kak, tolong di mute. Siapa kok ini? keronjal? Nasi di rumah masih ada nggak, Del? Oh, gendut, gendut. Hilang gendut. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Sudah menuju 1 menit. Ya. Ya, kita bahas saja teman-teman ya. Tolong minta tolong teman-teman yang mic-nya masih nyala, di mute dulu kalau lagi berinteraksi dengan orang di sekitar ya. Apa? Oke, kita bahas saja. Anda sedang dalam perjalanan ke terminal menggunakan layanan transportasi online. Selama perjalanan, pengemudi mulai berbicara tentang pandangan kepercayaan. Oke. Ini sering terjadi ya di kehidupan sosial kita. Ada diskusi lah ini. Dan mengajukan pertanyaan tentang keyakinan Anda. Tindakan Anda yang tepat dalam situasi ini adalah A. Mendengarkan perkataan dan pertanyaan dari pengemudi tersebut. Ini bagus sebenarnya. B. B. Menjawab dengan sopan tanpa terlalu terlibat dalam diskusi mendalam. Oke, boleh disimpan dulu. C. Meminta pengemudi untuk fokus mengemudi tanpa menjawab pertanyaan. Ini sebenarnya bagus, tapi tidak sopan. Kenapa? Karena kita meminta dia untuk fokus, terus kita tidak menjawab pertanyaannya. Kesannya kita itu seperti orang yang cuek atau jutek gitu ya. Jadi langsung dieliminasi. Menyampaikan bahwa saya lebih suka menikmati perjalanan dengan teman. Nah, sebenarnya ini memberikan penolakan, tidak mau berdiskusi, tetapi dengan kalimat yang lebih halus. Jadi kita eliminasi. Antara A dan B, mana yang lebih baik? Kalau A itu tindakan kita mendengarkan, tapi tidak ada responnya. Jadi eliminasi. Paling bagus adalah B. Oke, kita jawab dengan jawaban yang sopan, tapi kita menghargai dengan tidak terlibat dalam diskusi yang mendalam. Karena perbedaan apa? Kepercayaan. Gitu ya, gampang ya. Oke. Alhamdulillah saya lihat teman-teman udah mantap jawabnya benar semua. Kita lanjut ya. Oke, pembahasannya. Nah, yang A ini poin 3, benar kan ya? Yang A itu bagus cuma tidak mencerminkan cara menjawab yang sesuai dengan apa namanya trik yang saya kasih. Apa trik yang saya kasih? Masih ingat teman-teman? Yang pertama, pilihlah jawaban yang menunjukkan tindakan aktif atau berinisiatif. Kemudian yang kedua apa? Yang Tanggung kedua itu jawab. bertanggung jawab, benar. Maksudnya bertanggung jawab itu adalah eh, kita itu memahami posisi kita, bisa memposisikan diri. Ketiga apa? Memberikan solusi. Kemudian yang terakhir yang paling penting, solusinya ada tindak lanjutnya. Gitu. Itu untuk menjawab semua soal di Mansoswa. Itu ya teman-teman ya. Itu kunci dari saya.
Oke, kita lanjutkan. Ini tadi sudah saya jelasin, udah paham ya teman-teman. Kita lanjut aja. Masuk ke kemampuan berhubungan sosial. Oke. Apa sih kemampuan berhubungan sosial? Artinya, di sini kita berusaha untuk menjalin apa? Kalau di manajerial kemarin, berkomunikasi ya. Hubungan sosial artinya kita berkomunikasi, menjalin kerjasama. Jadi sering terkait sebenarnya. Nah, kemampuan berhubungan sosial yaitu hubungan sosial yang dinamis. Dinamis itu artinya dia berubah-ubah mengikuti pergerakan, perkembangan situasional gitu ya teman-teman ya. Menyangkut hubungan antara orang, perorangan, antara kelompok-kelompok maupun antara orang perorangan dengan kelompok. Artinya eh, ada komunikasi dan juga memberikan pertanyaan dan jawaban gitu ini. Nah, bagaimana kita memahaminya? Oke, kita lihat dulu apa indikatornya. Nah, indikator kemampuan berhubungan sosial. Yang pertama ada apa? Berkomunikasi. Benar seperti yang saya bilang tadi. Adanya komunikasi. Komunikasi itu memberikan stimulus dan mendapatkan respon. Ada aksi, ada reaksi. Kemudian setelah bisa berkomunikasi kita dapat bekerja sama dan kemudian berinteraksi. Apa bedanya berkomunikasi, bekerja sama, dan berinteraksi? Kalau sudah berinteraksi, artinya tuh ada tindakan atau kegiatan di mana kita saling melakukan sesuatu yang hal itu sesuai dengan arah komunikasi tadi. Nah, selanjutnya ada berpartisipasi dengan orang sekitar. Nah, kalau sudah ada seperti ini, artinya kita itu harus apa? Seperti yang saya bilang tadi, aktif, harus berinisiatif, dan juga tetapi memahami posisi kita untuk menjalin komunikasi yang baik dan bisa bekerja sama. Kira-kira dipahami teman-teman? Atau ada yang ingin bertanya? Cukup? Kita lanjut kalau tidak ada. Ya, nggak apa-apa. Oke, indikator kemampuan berhubungan sosial. Sama dengan yang tadi, tapi ini lebih skupnya spesifik. Yang pertama adanya komunikasi, ada interaksi, ada kerjasama, kemudian ada partisipasi. Artinya apa kalau ada partisipasi teman-teman? Kita itu menggerakkan orang lain, menggerakkan orang lain, menggerakkan orang lain. Berarti apa teman-teman? Berarti kita itu harus bisa memberikan sesuatu hal yang bisa diterima dengan orang lain, tapi tetap ada indikatornya, yaitu harus sopan, sesuai dengan aspeknya, sosial, kultural, mampu berhubungan sosial dengan memahami perbedaan kultur atau kebudayaan. Itu ya. Kemudian ada fleksibilitas. Artinya, apa fleksibilitas? Kita tidak jadi orang yang kaku. Kita itu orang yang terbuka dan bisa menghargai pendapat atau POV orang lain. Kemudian yang terakhir ada kesadaran situasional. Nah, ini artinya bisa menempatkan diri dengan situasi. Tidak kaku, harus fleksibel, kemudian menjalin komunikasi baik, memberi interaksi, dan bekerja sama sehingga menimbulkan partisipasi orang lain. Seperti kita ini sedang menerapkan kemampuan berhubungan sosial. Artinya apa? Saya sebagai pemateri memandu teman-teman untuk belajar bersama, kemudian teman-teman ada partisipasi dengan apa? Menjawab pertanyaan, ada pertanyaan. Kemudian kita bekerja sama, di mana kerjasama kita adalah sama-sama belajar gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Mohon dipahami, konsentrasi dulu. Tips dan trik mengerjakan sosial kultural aspek berhubungan sosial. Pertama, baca dengan cermat. Lagi-lagi saya bilang, baca soal dengan cermat, perlahan-lahan saja. Jangan buru-buru. Ingat, lulusan PPG fokus ke Mansoswa. Oke. Satu, apabila soalnya panjang,
kita bisa baca pertanyaan terlebih dahulu. Ini trik aja ya. Cari masalah, kata kuncinya, dan indikator hubungan sosial yang ada dalam soal itu apa, gitu. Kemudian, pilihlah jawaban yang dinilai memiliki nilai tertinggi atau terbaik. Caranya gimana? Nih, eliminasi jawaban yang dinilai salah atau kurang tepat. Seperti yang biasa kita lakukan tadi. Pilih jawaban yang lebih melakukan tindakan. Ya, teman-teman harus aktif. Tidak hanya berupa pendapat saja. Gitu ya. Yang terakhir, setelah yakin memilih jawaban, bisa dicocokkan dengan masalah di dalam soal. Apakah sudah tepat atau tidak? Artinya, apakah jawaban yang sudah kita pilih ini eh, memberikan solusi dari pertanyaan yang ada di soal? Logikanya seperti itu aja. Oke ya, kita lanjutkan ke bawah. Oke, ada soal teman-teman. Silahkan dikerjakan. Waktu 1 menit dari sekarang. Suara siapa yang hilang? Suara saya nggak hilang. Teman-teman bisa mendengar suara saya yang lain? Bisa, Kak. Oh iya, mungkin mungkin jaringan kali ya, nggak apa-apa. Oke, silakan dikerjakan ya teman-teman. Teman, lihat-lihat nih jawabannya seragam aja. Tapi kita tidak tahu ya, kita cek dulu nanti. Oke, masih ada 0,5 menit, 30-an detik lagi. Oke, cukup ya teman-teman. Sudah 1 menit, jadi kita bahas soal. Oke, nggak apa-apa kalau masih ada yang mau dijawab, dijawab aja nggak apa-apa. Sambil saya bahas soalnya. Anda sedang duduk ya, dalam perjalanan pulang kerja dengan menggunakan bus umum yang sesak. Oke, jadi keadaannya padat. Di tengah perjalanan, seorang penumpang baru saja masuk. Ia tampak lesu dan sangat kelelahan. Namun, sebagian besar penumpang lain di bus sudah tertidur atau tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya. Tindakan Anda yang tepat adalah A. Bertanya ke penumpang tersebut apakah memerlukan bantuan. Oke, ini bagus, ada tindakannya. B. Meminta penumpang lain untuk mempersilahkannya duduk. Kalau jawaban ini, teman-teman ya, jangan dipilih. Kenapa? Karena kita menyuruh orang lain gitu. Sementara yang diminta adalah tindakan kita terhadap keadaan tersebut. Jadi langsung dieliminasi. C. Mempersilahkannya untuk duduk di tempat duduk sebelah saya. Oke, ini bagus ya. Ini eh, tindakan juga. Yang D. Segera berdiri dan mempersilahkannya untuk duduk. Oke. Jadi yang mana kira-kira? Kita eliminasi satu lagi ya. Bertanya ke penumpang tersebut apakah memerlukan bantuan. Ini bagus, tapi kurang ada tindak lanjutnya. Intinya dia itu capek, kemudian karena baru masuk kan pasti kalau logikanya orang baru masuk itu harus cari tempat duduk. Berarti kalau kita cuma nanya perlu bantuan kah gitu, itu enggak baik ya teman-teman. Ya eliminasi saja. Jadi antara C dan D. Kira-kira yang mana teman-teman? C, mempersilahkannya duduk di tempat duduk di sebelah Anda. Kita tidak tahu di sebelah Anda itu ada orangnya apa enggak kan. D, segera berdiri. Kita berdiri dan mempersilahkannya duduk. Oke, ini jawabannya agak ambigu ya teman-teman. Tapi kita lihatlah apa jawaban tertinggi. Antara C, D. Kita lihat ya teman-teman kuncinya. Oh, yang A tadi bisa teman-teman. Poinnya 3 ternyata. Yang C malah 2.
Nah, ini tadi saya bilang kan, yang C ini di sebelah Anda masih ada penumpang lain. Kita nggak tahu kan, tapi di soal itu tidak terlalu spesifik kelihatannya. Yang D poinnya tertinggi. Selamatlah yang jawab A ya tadi. Alhamdulillah poinnya masih 3, nggak masalah. Yang jawab D poinnya 4. Nah, kita ada inisiatif untuk mau bantu orang lain dengan cara yang tepat. Bagus ya teman-teman. Kalian sudah menunjukkan bahwa bisa eh, memahami maksud soal. Oke, kita lihat lagi ya tadi. Di sini tidak ada ya keterangan bahwa di sebelah Anda ada orang tuh tidak ada. Tapi di sini bisa diidentifikasi dari ini yang sesak. Artinya penuh ya. Anggap aja semuanya itu penuh gitu tempat duduknya. Jadi kalau seperti itu ya jawaban yang C ini nggak bisa digunakan. Yang A tadi masih bisa kita bertanya itu aktif sih. Cuman kalau saya lihat ya di sini ini masih belum ada tindak lanjutnya. Makanya saya tadi eliminasi gitu. Tapi tetap benar ya, yang terbaik jawabannya D. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Soal nomor 2. Silahkan dikerjakan. Mulai dari sekarang. Oke, dikit lagi. Oke, waktunya cukup ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk pembahasannya. Oke, Anda sedang sibuk menyelesaikan pekerjaan penting. Sedang sibuk menyelesaikan pekerjaan penting. Di rumah, di rumah ya, pekerjaan pentingnya di rumah. Karena ada tenggat waktu yang harus dipenuhi. Ada tenggat waktu. Di tengah kesibukan tersebut, seorang tetangga datang ke rumah Anda. Siapa itu? Tolong di-mute dulu. Ini aku udah manis dulu. Unmute ya, sudah. Lanjut ya teman-teman ya, saya ulang. Di tengah kesibukan tersebut, seorang tetangga datang ke rumah Anda untuk meminta bantuan, yaitu meminjam palu yang Anda miliki. Sikap Anda yang tepat yaitu A. Meminta anak saya untuk mengambilkan palu di gudang. Eliminasi. Kenapa? Karena kita yang sedang menghadapi situasi tersebut. Jangan nyuruh orang, tapi sebenarnya bisa aja sih. Tapi kalau saya sarankan jangan. B. Segera memberikan palu dan meneruskan pekerjaan. Nah, kalau menurut saya ini yang paling sesuai. Karena kita langsung memberikan respons. C. Meminta tetangga duduk dan menemani mengobrol. Ini menyalahi soal. Kenapa? Karena Anda sedang mengerjakan pekerjaan. D. Berkata sejujurnya situasi saya sangat sibuk. Ini tidak menyelesaikan masalah. Kenapa tidak menyelesaikan masalah? Karena tidak eh, tidak menunjukkan sikap yang baik sesuai dengan respon dari soal. Oke, teman-teman ya. Coba kita lihat di ininya apa namanya di kunci jawabannya. Oke, kunci jawabannya poin tertinggi adalah B ya. Nah, kan saya bilang tadi yang A ini bisa, tapi kita tidak tahu poinnya berapa gitu. Kita nebak-nebak aja. Tapi karena kita yang langsung berhadapan di soal, tindakan kita itu yang diminta.
Jadi pilihlah jawaban yang aktif, bertanggung jawab, memberikan solusi, dan ada tindak lanjut. Oke, oke ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjutkan. Selanjutnya, kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Nah, oke, sebentar sebelum saya lanjut ke sini, tadi ada yang nanya nih teman. Siapa tadi ya? Dari Kak Hayun. Kak Hayun nanya, untuk lulusan PPG, tahap ini terakhir ada afirmasinya nggak kan? Ada. Untuk lulusan PPG, nilai teknis afirmasi 100%. Berapapun skor kamu mengerjakan teknis, nanti di penilaian akhir akan berubah menjadi 450 ya. Makanya saya bilang, pengerjaan teknis itu dikerjakan semampunya saja, sesuai dengan soal yang ada. Jawab aja soal, cari jawaban yang paling positif gitu ya. Nanti insya Allah nilainya tinggi juga atau teknis murni. Dari Kak Hima, semoga besok dapat soal yang mudah-mudah sehingga bisa skor maksimal. Amin. Mudah-mudahan ya. Saya yakin kalau misalnya kalian belajar dengan sungguh-sungguh, menyimak dengan baik, insya Allah bisa menjawab dengan benar dan tepat gitu. Oke, kita lanjutkan. Kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Dari kata persatuan, kita sudah bisa memahami bahwa nanti di dalam soal pasti ada yang namanya apa teman-teman? Konflik gitu. Konflik. Nah, kalau misalnya ada konflik, apa yang harus dilakukan teman-teman? Ada yang bisa ngasih pendapat? Konflik. Kalau ada konflik, apa yang harus kita lakukan? Ayo, on mic, boleh satu orang. Mencari solusi bersama. Mencari solusi bersama. Oke, yang lain? Ada yang lain? Sebagai mediasi gitu. Memediasi. Oke, ada lagi? Yuk, yuk. Explore, explore. Kalau ada konflik, respon kamu seperti apa, teman-teman? Memediasi. Apa tadi? Mencari solusi bersama. Oke, ya. Ya, itu bagus ya, teman-teman ya. Hal itu memang harus dilakukan. Tapi sebelum hal itu dilakukan, yang harus kita lakukan pertama adalah eh, tanggap terhadap situasi. Kalau misalnya situasionalnya tidak bisa membuat kita untuk eh, mengadakan diskusi, memediasi, bagaimana jawaban yang terbaiknya? Satu kunci yang pasti apa? Bersikap netral, kemudian tapi tetap memberikan solusi yang menyelesaikan masalah. Ada tindak lanjutnya juga. Harus bersikap adil dan tidak memihak pada salah satu pihak. Ya. Oke, kepekaan terhadap pentingnya persatuan merupakan kemampuan seseorang dalam berinisiatif. Lagi-lagi inisiatif, tindakan aktif, maupun bertindak ketika menjumpai konflik atau perpecahan di sekitarnya. Jadi, kalau ada konflik, kita harus berinisiatif untuk tadi seperti yang Kak siapa tadi bilang, ada arahan untuk mediasi, mendamaikan, ya kan? Gitu. Kemudian nanti dari mediasi itu seperti yang kakak satunya tadi bilang, ada yang namanya mendapatkan solusi. Oke, kita lanjutkan ya. Indikator kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Ada 5 indikator. Yang pertama itu harus berinisiatif. Kemudian harus ada kepedulian. Yang paling penting ada toleransi, tenggang rasa, dan pemecahan masalah atau solusi. Ya. Oke, jadi dari 5 hal ini itu paling tidak harus bisa memberikan jawaban sesuai dengan indikator ini. Oke, lanjut. Ada soal, teman-teman. Jadi kita teori langsung soal ya. Oke, kelihatan aja ya soalnya, teman-teman. Bisa dibaca? Silahkan dijawab, teman-teman, dimulai dari sekarang. Soalnya.
Oke, teman-teman dijawab. B, B, B. Oh iya, iya, iya. Oke. Oh, ada yang jawab A. Menarik, menarik. Oke. Nah, ini senang saya nih. Kalau jawabannya ada aneka ragam nih. Mantap nih. Agak bingung berarti kan. Oke, kita bahas saja teman-teman ya. Anda sedang menyaksikan pertandingan sepak bola antar kampung atau tarkam. Tarkam itu singkatan dari antar kampung. Pertandingan berjalan sengit, tetapi tiba-tiba seorang asisten wasit diprotes dengan keras. Ini konfliknya sini. Oleh supporter dan beberapa official tim karena dianggap membuat keputusan yang tidak adil dan berpotensi menimbulkan kericuhan. Bagaimana tindakan Anda menghadapi situasi tersebut? Oke. Posisi Anda sebagai apa, teman-teman? Penonton. Anda posisinya sebagai penonton, bukan petugas atau official dalam pertandingan ini. Jadi gimana cara menghadapi situasi ini? Kita lihat. A. Meminta bantuan kepada aparat keamanan atau tokoh masyarakat setempat yang hadir. Oke, bagus ya. Ada tindakan dan juga antisipasi. B. Berusaha memisahkan pihak-pihak yang berseteru meskipun berisiko terlibat konflik langsung. Oke, ada usaha untuk memisahkan. C. Menunggu hingga situasi reda dan tetap melanjutkan pertandingan tersebut. Nah, ini tidak berhubungan dengan soal eliminasi. D. Mengingatkan mereka dengan tenang bahwa pertandingan hanya untuk hiburan. Mengingatkan. Kalau orang lagi ribut ini, kira-kira kalau kita mengingatkan, diterima nggak? Enggak ya teman-teman, jadi dieliminasi aja. Oke, antara A dan B, kira-kira mana yang lebih baik jawabannya? Oke, yang A ini kita minta bantuan kepada aparat keamanan atau orang yang terlibat di dalam pertandingan. Tokoh masyarakat setempat yang hadir. Nah, ini masih nyambung karena di sini pertandingannya adalah tarkam, interkampung. Oke, kita lihat yang B lagi ya. Berusaha memisahkan pihak yang berseteru. Kita berusaha memisahkan. Berarti kita masuk ke dalam lapangan ya teman-teman ya. Meskipun beresiko terlibat konflik langsung. Nah, ini yang bisa jadi pertimbangan. Kalau milih B, ini agaknya kurang apa namanya ya, kurang berhati-hati karena posisi kita apa sebagai penonton. Kalau kita coba memisahkan orang yang sedang berantem dan ini pasti di kerumunan massa itu beresiko, teman. Beresikonya apa? Nanti Anda ikut berkelahi juga gitu. Jadi kalau saya lebih condong ke A ya. Tapi coba kita lihat dah jawabannya apa kunci. Oh, yang A ya bisa teman-teman ya. Nah, berarti sesuai dengan apa yang saya analisa tadi. A, pilihan paling tepat, menunjukkan tindakan yang tepat untuk mencegah konflik yang semakin besar. Harapannya semua bisa lebih tenang dan tidak memicu konflik. Nah, kalau B ini kurang tepat. Kenapa? Meskipun niat kita baik, tapi berisiko memunculkan konflik dan Anda juga akan dirugikan. Iya, dirugikannya gimana ya? Nanti kalau kita dipukul orang, luka-luka kan kita yang sakit gitu ya. Oke, teman-teman. Nanti yang jawab B bisa lebih di ini ya, dipahami kembali soalnya. Gitu ya. Nah, ini bagus nih, positif juga. Poinnya 3. Tapi apa? Kita juga harus lihat apa? Situasional, teman-teman. Ya. Posisi kita apa sebagai penonton. Kalau sebagai penonton kita tidak punya kewenangan ya kan. Kita juga apa ya? Posisinya tuh bisa memicu konflik gitu. Kalau kita ikut-ikutan. Jadi lebih baik kita minta bantuan kepada petugas yang berwenang atau orang yang bisa meredam situasi. Seperti apa? Tokoh masyarakat. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan? Atau cukup? Gimana? Yang mau tanyakan? Oke, Kak, dari izin tanya ya, boleh? silakan, silakan, silakan. Untuk pertanyaan di soal tesnya itu bahasanya seperti yang kakak berikan soal-soalnya atau lebih tinggi lagi ya kak bahasanya? Soalnya ada beberapa tryout itu yang bahasanya tuh sangat tinggi, jadi kayak bikin pusing gitu kak. Oh iya, iya, paham. Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya.
Jadi gini, berdasarkan pengalaman saya kemarin sewaktu tes, untuk segi diksi atau pilihan kata pada kalimatnya itu tidak terlalu sulit ya teman-teman. Intinya tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena memang disesuaikan dengan apa namanya standar kaidah pembuatan soal. Soal menggunakan kaidah menggunakan diksi atau pilihan kata yang terlalu tinggi maknanya itu akan menyulitkan peserta gitu. Mereka mengecoh kita dari mana teman-teman? Dari situasi di dalam soal dan pilihan jawaban yang mirip-mirip. Kayak gini tadi lah yang A dan B nih. Cuma di sini dituntut apa? Kejelian kita memahami soal. Kira-kira yang bisa saya berikan gambarannya seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini saya senang kalau ada yang tanya. Kenapa? Karena supaya mengingatkan saya tentang apa yang sudah saya alami dan saya bisa bagikan ke teman-teman. Oke, selanjutnya saya baca dulu ya pertanyaan dari Kak Nisa. Kak, maaf agak keluar topik. Izin bertanya, kalau atasan sama pimpinan itu sama atau beda? Oke, atasan sama pimpinan posisinya itu sama. Kalau di dalam kalimat tidak ada kata pemilik perusahaan atau misalnya owner. Kalau owner tuh orang yang lebih lebih memiliki usaha. Kalau misalnya di perusahaan ya. Tapi kalau pimpinan itu orang yang dibayar untuk memimpin. Kalau dari instansi, kata pimpinan itu atau atasan itu sama. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Eh, dari Kak Stevi, berarti bahasanya sederhana ya, Kak? Tidak sesederhana itu. Maksudnya kalau kita baca tuh kita sudah bisa paham lah deh ya. Maksudnya tuh mengalir aja bahasanya tuh pasti digunakan sehari-hari. Kemudian istilah-istilahnya tuh kalau kita sering membaca tuh kita paham lah apa yang dia sampaikan di soal dan pilihan jawaban tuh kita paham. Agak mudah dipahami. Kalau saya sih saya bilang mudah dipahami sih. Sepemahaman saya karena saya anak bahasa ya. Oke, selanjutnya dari Kak Hayun. Saya pernah dengar di pembahasan YouTube, kalau meminta bantuan orang lain saat ada pertengkaran itu membutuhkan waktu. Nah, oke, bagus Kak Hayun. Pendapatnya bagus. Di sini, kenapa jawabannya itu meminta bantuan ini adalah poin yang tertinggi? Kenapa? Karena disesuaikan dengan kondisional dari soal. Gitu ya. Kalau kita langsung terjun, tindakan nyata itu bukan berarti kita itu langsung maju aja apa ya? Gimana bahasanya enak. Kita langsung maju terus langsung ikut terlibat gitu. Nggak seperti itu gitu. Tindakan nyata yang dimaksud atau tindakan aktif yang dimaksud itu juga berkaitan dengan kondisional soal. Jadi hati-hati dipahami. Saya paham YouTube yang kakak maksud itu yang mana. Pasti dia mengajarnya begini kan. Kalau untuk menjawab soal triknya adalah lihat kata kunci yang ada di depan pilihan jawaban, ya kan? Begitu kan? Nah, ya nggak Kak Hayun, benar? Coba on mic dulu. Halo Kak Hayun, berbagi ini pengetahuan nggak apa-apa. Kalau kalau nggak mau on mic ya nggak apa-apa. Jadi intinya jawaban saya itu ya harus melihat kondisional soal, teman-teman. Jangan langsung, oh ini positif nih, oh ini sudah tindakan nyata nih, langsung pilih ini. Kamu nggak baca belakangnya baik-baik, nggak membandingkan antara ini dan ini. Fungsinya kita diberi waktu lebih itu mendapatkan afirmasi ya. Mendapatkan afirmasi di kompetensi teknis adalah memaksimalkan pengerjaan ini, teman-teman. Nggak usah buru-buru ngerjainnya. Pelan-pelan, dibaca, dipahami. Nah, tadi kan saya bilang, dibantu dengan eliminasi dua jawaban. Kalau sudah dapat eliminasi dua, kan tinggal dua nih. Nah, dibandingkan jawabannya. Mana yang lebih baik, mana yang lebih cocok dengan kondisi soal. Gitu ya, teman-teman. Mungkin bisa dipahami ya. Insya Allah bisa dipahami. Iya, iya, lucu-lucu komentarnya. Oke, dari Kak Mila ada pertanyaan nih. Kak, apakah panjangnya soal sama jawaban kayak gini ujiannya? Apa lebih panjang? Oke, pertanyaan yang bagus ya.
Oke, saya ingat-ingat lagi ya. Jadi kalau soal yang kemarin itu kan komputer itu layarnya ya standar lah ya. Berapa ya? 14 ya? 14 atau 16 lah. Sekitar itu. Nah, jadi kalau nggak salah itu dua baris, kemudian eh, pilihan jawabannya itu ada yang pendek-pendek, ada yang agak panjang, tapi sama barisnya, gitu. Tapi kalau saya nilai, soal yang saya buat ini malah lebih panjang ini. Ini lebih panjang. Soal yang saya punya ini lebih panjang daripada soal yang saya hadapi kemarin. Jadi agak pendek. Cuman dia menjebak. Karena mirip-mirip jawabannya. Jadi hati-hati. Wawancara soalnya panjang. Enggak. Wawancara saya jamin soalnya pendek. Tetapi menjebak. Kenapa? Karena jawabannya dibuat semirip mungkin dan membutuhkan ketelitian. Karena kita dikejar waktu, 1 menit 1 soal, jadi harus banyak-banyak latihan ya teman-teman ya. Gitu. Betul. Dari Kak Nabil bilang tergantung situasi dan kondisi serta urgensi. Benar. Iya, bilang Kak Put sebagai penonton tidak memiliki wewenang. Oke. Iya, iya, iya. Eh, pertanyaan yang bagus dari Kak Orien ya, sorry. Paket soalnya apakah berbeda? Pasti berbeda, teman-teman. Jadi begini, saya pernah ngobrol dengan teman saya, adalah teman saya kerja di BKN. Tapi teman saya yang kerja di BKN itu saya nggak usah sebut lah BKN mana ya. Intinya dia itu pernah terlibat dalam tim pembuat soal, penyusunan dan pembuatan soal. Dia tuh kayak istilahnya kayak satu satgas lah, ibaratnya gitu. Nah, jadi gini, paket soal itu akan berbeda-beda. BKN mendapatkan bank soal dari pembuat soal, katakanlah 500 soal, 500 itu akan diacak. Sebenarnya lebih dari 500 itu. Saya tidak bisa sebutkan angka pastinya, nanti omongan saya ini salah gitu ya. Jadi saya buat ini aja lah 500 gitu ya perumpamannya. Jadinya nanti diacak. Jadi setiap soal itu tidak akan sama. Cuman teman-temannya ada potensi beberapa orang mendapatkan soal yang sama gitu. Ada potensi. Karena kan soal ini seluruh Indonesia ya. Maksudnya tes ini seluruh Indonesia gitu. Ada kemiripan itu pasti ada. Peluang berapa persen pun ada. Jadi berdoa aja lah ya teman-teman ya. Oke, dari Kak Lydia, kalau yang ribut itu tetangga kita, sebaiknya kita pisahkan atau lapor. Nah, oke, pertanyaan yang bagus. Nah, sama dengan situasional pada soal yang kita kerjakan barusan. Lihat dulu, kira-kira berpotensi membahayakan kita tidak? Atau berpotensi menambah konflik atau tidak? Nah, kalau dia menambah konflik, membahayakan, contohnya misalnya dia sudah menggunakan sajam nih, ya kan? Itu kita laporkan. Tapi nanti pasti ada win-win solutionnya. Sambil melaporkan, kita berusaha menyelamatkan si tetangga yang sedang berkonflik tersebut. Itu pasti ada jawaban seperti itu yang merangkup solusi dari soal tadi. Itu ya teman-teman ya. Jadi dipahami teman-teman ya. Nggak usah membandingkan bimbel bimbel dengan bimbel saya atau bimbel yang lain-lainnya ya. Jadi intinya gini, kita ambil aja ilmunya. Kalau misalnya dipisahkan, itu lebih tepat karena kalau melaporkan ke Pak RT misalnya, itu butuh waktu. Itu benar teman-teman, bisa jadi begitu kalau situasional soalnya memang sangat darurat. Jadi kita harus berusaha memisahkan. Jadi teman-teman ingat ya, yang saya katakan tadi berulang-ulang bahwa lihat dulu kondisional soalnya. Kalau memang tidak ada orang lain yang bisa dimintain tolong atau bantuan pada saat itu juga, ya kita berusaha untuk meredakan atau menanggulangi konflik tersebut. Ya. Dari KARF beda kepala, beda pemikiran. Di tempat TO macam-macam alasannya. Iya, benar. Tapi saya teman-teman ya yang ikut bimbel saya berusaha meluruskan aja pendapatnya, POV-nya itu adalah lari apa? Maksudnya gini, kita harus baca soal baik-baik, lihat kondisionalnya, cocokkan dengan pilihan jawabannya. Sesimpel itu aja. Kalau dari saya itu seperti itu. Waktu tes boleh pakai kacamata, boleh. Saya kan berkacamata. Aman-aman.
Dari Kak Hayun lagi. Kak, tolong beri gambaran gimana pembagian waktu dalam pengerjaan soal. Apakah bisa acak atau milih mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu atau harus berurutan? Oke, pertanyaan yang bagus Kak Hayun. Biasa teknis-teknis seperti ini tuh luput dari perhatian kita ya. Nanti kalau saat tes kita bingung. Oke, jadi gini. Untuk pembagian waktu, itu kan Mansos ya, Manajerial Sosial Kultural ada 45 soal. Kita untuk tes sesi pertama punya 120 soal. Sorry, 120 menit teman-teman ya. Jadi teman-teman kasih waktu aja, kasih estimasi. Kalau ngerjain soal, usahakan 50 menit fokus di Mansos deh. Kalau saya gitu, sisanya ngerjain teknis. Kalau misalnya nanti pada saat ngerjakan teknis waktunya mau habis, udah jawab sembarang aja nggak apa-apa. B, 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 semua A, 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 C, C, C sama aja. Aman aja nanti tetap dapat afirmasi. Gitu ya Kak Hajen ya. Fokus ke Mansos. Kalau bisa lebih lama waktunya nggak masalah. Yang penting jawaban kita itu sudah diyakini benar, poinnya tertinggi, maka peluang kita untuk berhasil saya jamin 95% berhasil. 5%-nya adalah doa dan juga keberuntungan. Tapi keberuntungan itu didapatkan oleh orang yang punya persiapan yang matang, teman-teman. Kalau persiapannya tidak matang, hasilnya juga bisa jadi kurang baik. Oke, dari Kak Stevi ada ngasih soal. Coba saya lihat ya soalnya. Eh, Teman-teman boleh dengarkan ya. Bisa juga dilihat di kolom komentar dari Kak Stevi ada soal. Anda adalah seorang pegawai yang menyadari bahwa kegiatan yang diadakan oleh departemen Anda baru-baru ini tidak terlalu inklusif dan membuat beberapa rekan kerja merasa tidak nyaman. Sebagai respons yang paling efektif, apa yang harus Anda lakukan? Oke, pahami soalnya. Posisi kita adalah seorang pegawai, artinya posisi kita sama dengan rekan. Anda menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan oleh departemen Anda baru-baru tidak terlalu inklusif. Oke, jadi masalah intinya adalah kegiatan yang diadakan oleh departemen kita itu tidak inklusif. Nah, oke, sebentar dulu. Teman-teman paham nggak arti kata inklusif itu apa sih? Ada yang bisa kasih pendapat inklusif itu apa? Ya nanti kalau kita bahas panjang lebar inklusif nggak paham. Apa inklusif teman-teman? Inklusif artinya, kalau dari saya ya, itu tuh kita melibatkan orang secara keseluruhan. Artinya kita tidak membeda-bedakan orang lain dalam melaksanakan suatu kegiatan. Inklusif itu artinya kita merangkul semua orang gitu ya. Nah, jadi kita merasa tidak terlalu inklusif artinya ada pengkubu-kubuan atau pengkotak-kotakan ya. Hal ini membuat beberapa rekan tidak nyaman. Sebagai respon yang efektif apa? A. Menyusun umpan balik anonim dan menyampaikan kepada penyelenggara untuk meningkatkan inklusivitas kegiatan mendatang. Ini bagus. B. Mengadakan diskusi dengan rekan kerja untuk mengumpulkan ide tentang cara membuat kegiatan inklusif. Oke, diskusi ini bagus, tapi kita lihat dulu ya. Mengusulkan pembentukan komite keberagaman yang terdiri dari perwakilan dari berbagai latar belakang di perusahaan. Pembentukan komite, oh, ini bagus juga. D. Menginisiasi pelatihan kesadaran keberagaman yang diwajibkan bagi semua penyelenggara kegiatan di perusahaan. Oke, soal ini cukup bagus ya teman-teman. Oke, sekarang saya kasih kunci bagaimana cara jawab soal seperti ini, dilogikakan ya. Oke, yang pertama kita mengeliminasi dulu. Sorry ya, dari C dulu. C mengusulkan pembentukan komite keberagaman yang terdiri dari perwakilan dari berbagai latar belakang. Ini bagus ya, kita mengusulkan pembentukan komite. Tapi hal ini tuh masih kurang memberikan solusi. Kenapa? Karena pembentukan komite ini masih bisa memicu konflik. Karena bisa jadi kita tidak setuju dengan kegiatan yang diadakan departemen gitu, dengan oleh instansi kita tidak setuju gitu. Nanti kan
atasan kita atau senior kita yang mengadakan itu merasa apa ya, program yang dia adakan itu tidak tidak disetujui, tidak disukai gitu. Nanti ada konflik. Jadi dieliminasi. Kemudian yang D, menginisiasi. Artinya kan kita memulai pelatihan kesadaran. Nah, mengadakan pelatihan itu harus ada persetujuan atasan. Jadi kalau misalnya enggak ada, di sini kan tidak kelihatan nih. Posisi kita itu apa? Posisi kita itu rekan kerja atau pegawai biasa. Tidak punya kewenangan mengadakan pelatihan. Jadi langsung dieliminasi C dan D. Antara B dan A, silakan. B mengadakan diskusi, oke. Posisinya kan kita setara bisa dengan rekan kerja yang dengan rekan kerja untuk mengumpulkan ide. Nah, ini bagus mengumpulkan ide tentang cara membuat kegiatan yang inklusif. Kemudian tindak lanjutnya apa, teman-teman? Ada enggak tindak lanjutnya setelah mengadakan diskusi? Ada enggak? Enggak ada. Jadi ini salah. Jawaban yang benar adalah A, menyusun umpan balik secara anonim. Umpan balik yang dibuat secara anonim ini untuk apa, teman-teman? Untuk mencegah terjadinya konflik. Kalau ditulis nama si A, si B, si C gitu, nanti bisa jadi eh, karena diketahui yang menyampaikan umpan balik tadi ada potensi konflik. Makanya dibuat anonim. Terus tindak lanjutnya apa? Menyampaikan kepada penyelenggara untuk meningkatkan inklusivitas kepada kegiatan mendatang. Oke, jadi jawaban yang paling pas untuk pertanyaan tadi adalah A. Gitu ya. Oke, silahkan Kak Stevi kalau mau ini menyampaikan pendapat atau sesuatu hal yang belum dipahami dari penjelasan saya boleh, atau teman yang lain boleh juga. Ada? Di mana Kak Stevi? Teman-teman yang lain? Kak Eva bilang susah. Enggak susah. Buktinya tadi saya bisa untuk mengidentifikasi soalnya. Nah, ada yang jawab C kayaknya. Ada yang jawab B. Ternyata jawabannya apa teman-teman? Tidak dari semuanya, yaitu jawabannya A. Ayo. Ada nggak yang jawab A? Nggak ada. Oke, kuncinya D. Kak Stevi bilang D kuncinya. Kuncinya D. Kalau kuncinya D, nggak sesuai, Kak Stevi. Kalau kuncinya D, menurut saya nggak sesuai. Karena menginisiasi tidak sesuai dengan jabatan kita atau posisi kita di dalam soal. Kalau saya seperti itu deh. Kalau menurut teman-teman gimana? Teman-teman yang lain gimana? Ada pendapat lain nggak? Untuk mungkin menyanggah POV saya atau memberikan insight masukan yang baru nih yang lebih oke lah jawabannya sepertinya D Kak. Alasan kamu apa gitu coba. Ada nggak teman-teman? Ayo di on mic aja atau diketik di chat juga nggak apa-apa. Kalau malu-malu ya. Oke, gimana teman-teman? Gimana yang ikut bimbel saya sudah bisa mulai memahami soal, karakteristik soal bisa? Aman? Yang A dikasih poin 2. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau yang A dikasih poin 2 nggak masalah. Tapi kalau dari saya, cara menjawabnya seperti itu, Kak Stevi ya. Jadi saya itu kalau menjawab soal berpedoman kepada pemposisian diri di soal sebagai apa, kemudian situasionalnya bagaimana, dan juga mempertimbangkan tadi seperti rumus yang kita sudah pahami bersama. Apa, teman-teman? Memberikan kegiatan apa menjawab memilih sorry. Cara menjawab soal yang pertama, melakukan tindakan aktif atau inisiatif. Kedua, bertanggung jawab. Ketiga, memberikan solusi. Yang keempat, ada keberlanjutannya. Kalau kalian jawab 4 metode ini, kalian pasti nilainya tinggi. Gitu. Udah, dari saya seperti itu sih teman-teman untuk jawab soal. Pemposisian diri itu penting, teman-teman. Percuma saya bikin rangkuman kunci itu, ya, rangkuman kunci itu. Kalau kalian nggak paham, gimana maksudnya, Kak? Oh, ada penjelasannya, Kak Stevi. Mana coba lihat. Kalau Kak Stevi bilang tadi kunci jawabannya D. Oke, kunci jawabannya gimana?
Opsi A, umpan balik anonim. Mengumpulkan dan menyampaikan umpan balik anonim adalah langkah penting untuk memberikan penyelenggara wawasan tentang bagaimana kegiatan diterima, tapi menimbulkan konflik pribadi. Kata siapa? Enggak lah. Anonim itu kan artinya kita tidak menyampaikan nama gitu ya. Ini dapat membantu dalam perbaikan, tetapi mungkin tidak cukup untuk mendorong perubahan yang signifikan jika tidak disertai dengan tindakan lanjut. Loh, tindakan lebih lanjutnya kan ada tadi. Apa tindakan lebih lanjutnya? Kita menyampaikan ke penyelenggara. Nah, ini ngasal nih yang buat kunci nih, teman-teman. Paham nggak? Oke, kalau dari saya tadi jawabannya ini ya. Jawabannya A. Gimana menurut Steffi? Masih bingung kah dengan penjelasan saya? Ini yang A nih, kalau pembahasannya ngasal loh, Dek. Kenapa ngasal menurut saya? Karena ini dia bilang nih tidak ada tindakan lebih lanjut. Kan ada. Tindakan lebih lanjutnya kita menyampaikan kepada penyelenggara. Nanti gimana hasilnya itu terserah dari si penyelenggara. Itu kalau menurut saya. Gimana? Menurut kalian gimana? Kalau kita langsung menginisiasi itu atau apa ya, kita istilahnya kita apa ya berinisiatif untuk mengadakan pelatihan. Nah, posisi kita ini sebagai apa, teman-teman? Kalau kita ketua tim, ini sangat benar jawabannya D. Tapi kalau kita rekan biasa, pegawai biasa, wewenang kita apa? Kalau di dalam ini ya, dalam tata kelola atau struktural dari pekerjaan di instansi, tidak bisa teman-teman, tidak sembarangan. Ada proseduralnya, teman-teman. Ada proseduralnya. Nah, itu dari tadi bilang Kak Iva benar, pelatihan kalau posisinya bukan atasan susah. Iya, karena di situ tuh ada kewenangan yang mana nanti pelatihan itu kan ada berita acaranya, ada rancangannya, kemudian ada pengesahannya, ada absensinya, ya toh? Resmi, ada proseduralnya, gitu. Nggak usah bingung Kak Stevi ya. Kalau poin A itu jawabannya 2, terserah Kak Stevi aja. Kalau yakin sama penjelasan saya sesuai dengan penjabaran tadi ya, Alhamdulillah monggo. Kalau misalnya tetap meyakini dari kunci jawaban yang diberikan soalnya tadi, nggak apa-apa juga. Terserah Kak Stevi aja, mana sudut pandangnya yang terbaik. Oke, aman ya? Oke, ada pertanyaan dari Kak Mila. Sebenarnya tindakan yang dilakukan itu apa yang ditanyakan pada soal umum? Tindakan atau langkah awal yang dilakukan, apa yang jangka panjang? Soalnya kebanyakan sering menemukan bimbel atau YouTube, apa ini? Adalah langkah awal yang dilakukan yang benar yang mana? Oke, tadi sudah saya jelasin ya. Jadi gini Kak Mila. eh, Memang langkah awal atau tindakan awal tuh mengarahkan kita untuk mendapatkan kunci jawaban. Tapi kita juga harus melihat kondisional soal. Kondisional soalnya itu arahnya kemana? Nah, sebagai seorang ASN atau pegawai atau karyawan ya, atau atasan, kita harus bisa memposisikan diri. Tugas kita apa, wewenang kita apa, kemudian eh, hak dan kewajiban kita itu bagaimana. Jadi dari posisi posisi yang kita ketahui, oh berarti saya hanya seorang karyawan atau rekan kerja biasa. Cakupan kemampuan saya, cakupan job desk saya, cakupan kewenangan yang saya miliki hanya sekian. Tidak bisa misalnya mengambil keputusan secara mandiri, nggak bisa. Misalnya menentukan sebuah apa namanya keputusan bersama, langsung saya yang menentukan sebagai rekan biasa, tidak bisa. Ada strukturalnya. Jadi pimpinan atau atasan, kemudian ketua tim, dari ketua tim itu di bawah ada bawahan atau rekan kerja. Bawahan atau rekan kerja itu biasanya posisinya sama. Tapi kalau di soal bilang bawahan Anda, berarti Anda posisi lebih tinggi daripada bawahan tadi, gitu loh. Kalau melogikakan strukturalnya seperti itu. Gitu ya. Gimana? Bisa dipahami teman-teman? Kak Dewi? Oke, Kak Dewi bilang saya memahaminya dari langkah jangka panjang, bukan langkah spontan. Ya, itu seperti yang saya kasih kunci itu, cara menjawab dengan 4 trik tadi. Harus ada keberlanjutan atau tindak lanjut dari jawaban yang diberikan. Ya, sesuai dengan posisional dan kondisi soal.
Dari bimbel Mr. Prince seperti itu. POV-nya dan juga cara menjawabnya begitu. Oke? Any question again? Ada pertanyaan lagi? Atau kita lanjutkan teman-teman? Gimana? Cukup? Sambil istirahat ya. Kita sudah bimbel kurang lebih 1 jam nih teman-teman. Oke, teman-teman yang punya minum, diminum dulu ya, biar chill. Sebentar, saya mau ambil minum dulu ya teman-teman ya. Nah, kasih waktu 2 menit. Alright, we back on the top. Halo teman-teman, kita lanjut ya. Mohon maaf, tadi saya minum sebentar. Oke, aman ya teman-teman. Ya, jadi itu ya yang bisa disimpulkan dari diskusi tadi terkait dengan memilih jawaban dan memahami bagaimana soal. Ya. Pahami opsi terakhir adalah tindak lanjut dari soal tersebut. Oke, teman-teman, kita sampai di materi terakhir di bagian sosial kultural yaitu empati. Sorry. Tuh, naik asam lambung. Oke, empati. Empati itu apa sih, teman-teman? Empati itu artinya kita punya sikap untuk memahami, merasakan keadaan atau perasaan yang sama dengan orang lain. Ini kan gitu ya. Ya. Kita lanjut. Indikator empati itu ada beberapa. Yang pertama, yang harus kita miliki adalah rasa kepedulian. Oke, kalau kita berempati berarti kita punya peduli sama orang lain. Kemudian ada kesadaran diri atau tanggap. Dalam artian kita peka. Karena ada rasa peduli tadi, maka kita akan menjadi orang yang peka atau punya kesadaran diri. Kemudian dari kepedulian itu kita juga harus punya rasa kemampuan mengontrol emosi. Ini yang penting. Kenapa? Kita tidak boleh terlalu larut dalam emosional situation atau situasi yang emosional gitu. Kemudian dari rasa tanggap atau peka tadi kita itu bisa berpartisipasi mengambil peran bagaimana kita memberikan empati kita kepada orang lain. Dan yang terakhir yang paling penting adalah bersikap adil. Definisi adil artinya kita tidak memihak orang lain ya teman-teman ya. Kita punya kepedulian. Bisa dipahami ya teman-teman? Kita lanjut aja. Oke, ada soal. Langsung aja teman-teman latihan soal. Gas. Silahkan menjawab soal diberi waktu 1 menit dari sekarang. Oke, teman-teman sudah ya? Cukup 1 menit sudah berlalu. Kita bahas soal langsung saja. Oke, sahabat Anda yang juga merupakan rekan kerja terlihat murung. Sahabat Anda terlihat murung dan kurang semangat di tempat kerja. Biasanya dia dikenal sebagai orang yang ceria dan energi.
Setelah Anda ajak berbicara, ia akhirnya bercerita bahwa salah satu saudaranya terlilit utang pinjaman online atau pinjol. Tindakan Anda yang tepat terhadap rekan kerja tersebut adalah apa? A. Bertanya total utang dan kerugian yang didapatkan saudara rekan kerja tersebut. Oke, disimpan dulu. B. Menasihatinya panjang lebar tentang cara mengelola utang dan untuk kedepannya nanti. Saya rasa ini ya, kalau ada kata menasehati ini, jangan dipilih teman-teman. Kalau posisi kita itu setara atau sama dengan yang kita hadapi. Kenapa? Karena menasehati ini sifatnya deal talk atau apa namanya? Berupa bimbingan. Jadi kita kalau yang bisa menasehati itu siapa teman-teman? Atasan. Ya. C. Mendengarkan dengan seksama. Oke, bagus tindakannya. Tanpa menghakimi. Oke, lebih bagus. Dan menawarkan dukungan emosional. Nah, inilah jawaban yang tepat teman-teman. Ya, kalau dari saya ini yang tepat. D. Menyuruhnya untuk melupakan masalah. Emang semudah itu melupakan masalah? Jadi ini tidak benar. Langsung aja dieliminasi. Kalau yang A ini kita eliminasi juga. Kenapa? Karena kita tanya-tanya tapi tidak ngasih bantuan, teman-teman. Karena ini indikatornya empati, berarti cari jawaban yang mana kita memberikan bantuan, dukungan, dan juga bisa menjadi teman untuk mendengarkan keluhan yang sedang dihadapi oleh rekan kerja kita. Oke, is it good? Teman-teman, udah, oh mantap jawabannya C semua ya, Alhamdulillah. Oke, Kak Alista nggak apa-apa, baru join. Nanti ada rekaman Zoom-nya, Kak. Ini disimak aja sampai habis nggak apa-apa. Oke ya, kita lihat pilihan kunci jawaban pembahasan. Nah, poin tertinggi adalah C. Benar kan ya, seperti yang saya bilang. Menunjukkan sikap berempati dan peduli terhadap rekan kerja tersebut. Nah, tadi saya bilang B yang menasihati itu poinnya 2 itu. Anda bisa berempati dengan cara lain yang lebih tepat dan memberikan saran eh, yang kurang tepat. Bukan memberikan saran yang kurang tepat. Artinya sebenarnya ini rumus sih sebenarnya teman-teman ya. Kan ada sudah di rangkuman yang saya kasih itu ada toh teman-teman. Untuk apa ya? Dari segi struktur untuk kita bisa kapan kita mengingatkan, menegur, kemudian menasihati dalam lingkup kondisional soal. Kalau kita mengingatkan, itu posisinya adalah sesama rekan kerja. Ya, itu level 1. Mengingatkan misalnya, teman Anda sering terlambat, Anda mengingatkan dia agar tidak terlambat lagi. Kemudian menegur. Menegur ini biasanya agak tinggi levelnya karena dia level 2. Artinya contoh seperti ini. Teman Anda setiap hari selalu pulang duluan walaupun jam pulang kantor belum eh, waktunya menunjukkan untuk pulang gitu. Nah, itu kita bisa menegur kalau sesama rekan kerja. Tapi kalau menasehati, levelnya itu adalah atasan. Karena sifatnya deal talk dan membimbing atau memberikan pendampingan kepada bawahan. Jadi, menasihatinya itu biasanya kalau sesama rekan kerja atau teman, jangan dilakukan. Namanya kecuali ada kondisi lagi. Kecuali tidak ada jawaban untuk mengingatkan dan menegur pada pilihan jawaban hanya ada ini. Ya nggak apa-apa, menasihati boleh. Tapi dilihat dulu kondisionalnya, posisinya seperti apa. Bisa ya, teman-teman paham ya? Oke, ya ada pertanyaan dari Kak Iva. Boleh dikasih cara terakhir kalau ngerjain soal jawabannya mirip dan mentok pikirannya nggak bisa milih jawaban terbaik bagaimana? Oke, boleh. Saya kasih ini ya, tips ya. Jadi gini, kalau misalnya dalam mengerjakan soal, kita sudah mentok nih jawabannya mirip dan sama. Itu gimana caranya? Begini ya, teman-teman. Satu tips yang sangat berguna adalah dibaca lagi soalnya. Baca satu kali lagi, kemudian cari kata kuncinya di soal. Cari kata kunci. Misalnya sosial kultural nih, ada kata inklusivitas. Ya, inklusivitas. Nah, di situ kan
Inklusif itu artinya kita merangkul semua orang, tidak membeda-bedakan dan bersikap adil kan. Kemudian di pilihan jawaban A sampai C misalnya, tidak ada kata inklusivitas di situ. Kemudian misalnya jawaban yang positif ini antara C dan D. Nah, tapi di C ini tidak ada kata inklusivitas. Kemudian di D ini ada. Sama-sama jawabannya mengarahkan untuk kita memilih jawaban yang adil gitu. Tapi di jawaban C ini misalnya tidak ada kata inklusivitas. Kita pilih yang D yang ada kata inklusivitasnya. Gitu ya. Itu trik atau cara untuk memecah kebuntuan. Kalau kita sudah buntu. Oh, di Shafa suara saya nggak ada ya, Dea? Coba yang lain suara saya terdengar kah, teman-teman? Aman? Halo, teman-teman. Aman? Oke. Oke ya. Aman. Mungkin jaringannya nggak Shafa. Nanti bisa dilihat di ini. Oke, teman-teman, udah habis ya. Soalnya cuma satu aja nih. Nanti saya kasih soal lagi nanti malam ya, teman-teman. Sabar. Nanti malam kita kasih. Gimana? Apa mau dilanjut ke kompetensi wawancara? Lanjut? Saya stop share dulu ya. Oke, gimana? Aman? Oke, aman ya. Ya, nanti PPT-nya saya share kok di grup. Saya masukkan di dalam Google Drive. Nanti semua materi, soal dan pembahasan, semua saya taruh situ ya, teman-teman. Teman. Gimana? Lanjut ya, wawancara ya. Oke, sebentar. Saya buka dulu materinya. Ini dia. Oke, kita tuntaskan hari ini ya, teman-teman ya. Nanti yang ketinggalan boleh untuk melihat recording atau rekamannya. Oke, mana? Apakah sudah terlihat teman-temanku? Aman ya? Oke, kompetensi wawancara itu ada dua aspek, tapi pecahannya banyak. Oke, kita mulai dari apa sih gunanya untuk tes wawancara ini? Apa yang diinginkan dari tes wawancara ini? Nah, kompetensi wawancara atau aspek wawancara itu berfungsi untuk mengumpulkan informasi mengenai sikap dan pandangan seseorang atau POV ya, sudut pandang seseorang yang nantinya disajikan melalui beberapa pertanyaan dalam bentuk studi kasus. Oke, tapi kemarin saya dapat soal itu pertanyaannya pendek-pendek. Mudah-mudahan teman-teman juga dapat soal yang sama. Pun nanti kalau misalnya dapat soal yang panjang, ya kalau sudah paham bagaimana cara menjawabnya, insya Allah teman-teman bisa gitu. Oke, kita langsung aja lanjut. Nah, tujuan tes wawancara itu menggali informasi non-kognitif sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 348 2024. Menggali informasi non-kognitif yang bertujuan menilai moralitas dan integritas yang meliputi beberapa aspek seperti kejujuran, komitmen, keadilan, etika, kepatuhan, loyalitas, dan lain-lain. Itu masuk di integritas. Nah, kalau moralitasnya apa aja? Moralitasnya itu misalnya kejujuran, bersikap adil, kemudian berkata-kata sopan, dan lain sebagainya ya, yang masuk di kategorial moral. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini kita membedakan. Oke, oke kita lanjut teman-teman ya. Integritas. Integritas itu artinya kita berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar. Artinya menjadi orang yang sempurna dari aspek kehidupan, aspek bekerja, teman-teman ya. Serta memegang teguh kode etik dan prinsip moral. Kemudian moralitas artinya nilai yang berhubungan dengan suatu hal yang baik dan buruk atau kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan perilaku baik, salah, dan benar atau misalnya yang buruk. Artinya bisa kita simpulkan begini, teman.
Kalau integritas itu kita diminta oleh soal untuk menjadi orang yang perfect atau yang sempurna, yang bisa dijadikan contoh atau panutan. Kemudian kalau di moralitas itu artinya kita bisa membedakan nilai yang baik dan buruk ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya, teman-teman. Bagaimana tips mengerjakan soal wawancara? Oke, yang pertama itu kita harus santai atau rileks dulu. Jangan terburu-buru untuk memulai tes jika kita belum siap. Nah, kenapa teman-teman? Karena waktunya itu hanya 1 menit satu soal. Jadi kalau belum siap betul, jangan dikerjakan dulu ya. Nah, nanti gini kan ya situasionalnya. Teman-teman sudah ngerjain kompetensi teknis nih, kemudian mansos, manajerial, dan sosial kultural nih kan, sudah dikerjakan nih tiga-tiganya. Nanti di pojok kanan sebelah atas itu ada waktu ya, misalnya jamnya tinggal berapa menit gitu. Heeh. Nah, nanti di situ tuh ada di bawah kotaknya tuh, klik selesai. Kalau yang tahun lalu tuh ada jedanya, tapi kalau yang tahun ini nggak ada jedanya. Jadi otomatis dia langsung terpindah ke soal wawancara. Jangan lupa ya teman-teman, hal yang paling penting jika sudah mengerjakan soal, klik simpan dan lanjutkan untuk pengerjaan manajerial, sosial kultural, dan teknis. Wawancara juga sama. Kalau kalian tidak klik simpan dan lanjutkan, maka eh, jawaban kalian tidak akan tersimpan. Bang, Bagaimana Bang cek? Sandi. Iya, silakan. Ah, itu tadi pas selesai yang pertama manajerial sosial kultural tuh ketika klik selesai itu langsung buka soal wawancara gitu kah? Iya, betul-betul. Langsung membuka soal wawancara. Kemarin saya Oh, begitu. gitu. Oh, Tidak oke, ada oke. jeda. Kalau yang tahun lalu itu kan jeda baru Ada. klik. Iya gitu kan. Oh, gitu. Sekarang gitu ya? Iya. Oke, oke. Makasih, Bang. Oke, sama-sama. Nah, jadi itu teman-teman. Kalau sudah dirasa yakin dan oke, saya akan mengerjakan soal wawancara nih, klik selesai. Nanti akan otomatis terpindah ke sesi kedua atau mengerjakan soal wawancara. Nah, di soal wawancara ini agaknya kita harus efisien waktu, beda dengan yang tadi ya, teman. Kenapa? Karena ini 10 soal 10 menit. Artinya satu soal 1 menit pengerjaannya kan, teman-teman? Harus hati-hati. Kemudian, jangan sampai ada soal yang tidak dijawab. Segera lewati soal tersebut apabila soalnya susah dipahami atau kepanjangan nih soalnya nanti dulu deh gitu. Cari jawab apa soal dan jawaban yang agak pendek dulu. Itu cara manajemen ininya waktu. Kemudian yang terakhir baca dengan cermat, kemudian cepat pilih jawaban yang paling mengandung karakter, moralitas dan integritas paling tinggi. Ingat teman-teman, soal wawancara itu tidak sulit. Buktinya saya bisa dapat 39 poin dari 40. Ya, kurang satu sih. Itu karena saya yakin saya masih ingat ada satu soal yang jawabannya itu mirip sekali antara pilihannya. Saya tidak bisa memilih lagi. Kenapa? Waktunya tadi, teman-teman. Waktunya mau habis gitu. Kalau saya tidak pilih salah satu secara cepat, maka saya nggak dapat nilai sama sekali. Karena gini, begitu waktunya habis, ujiannya selesai. Teng. Apa yang terjadi setelah itu? Keluarlah survei dari BKN. Teman-teman disuruh ngisi survei dulu. Setelah itu baru teman-teman bisa lihat skornya. Misalnya manajerial berapa, teknis berapa gitu ya. Gitu. Itu sekedar sharing aja, berbagi pengalaman kemarin saat saya ngerjain soal. Dan nanti jangan kesal ya, begitu sudah selesai ngerjakan wawancara nih ya, tiba-tiba nilainya nggak muncul. Kenapa? Kalian suruh ngisi survei dulu. Sabar ya, mohon bersabar. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Integritas. Eh, Teman-teman minta jeda sebentar ya. Sedang azan asar tempat saya. Bentar aja ya. Oke.
Oke, halo teman-teman. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi jeda sebentar ada azan. Syah. Oke, pertanyaan dari Kak Nisa. Kalau bawa air minum di ruang ujian boleh ya? Enggak boleh. Kamu mau didiskualifikasi. Jadi nanti kalau sudah masuk ruang steril tuh kesempatan terakhir untuk bisa kita minum dan juga buang air kecil gitu. Jadi usahakan dituntaskan dulu urusannya sebelum ujian. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Integritas artinya itu sikap yang konsisten, berperilaku selaras dengan nilai, norma, atau etika yang ada, bersikap jujur dalam bertindak, menciptakan budaya etika kerja, bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Oke, teman-teman. Nah, aspek integritas ini ada banyak. Sama saja seperti yang di manajerial. Ada konsisten, itu dapat dipercaya, disiplin, berkomitmen, patuh terhadap atasan, jujur, menerima konsekuensi jika menjadi seorang penanggung jawab. Bertanggung jawab, transparan. Ini menerima konsekuensi maksudnya berdasarkan pilihan yang kita buat ya, mestinya. Bukan ini. Kalau bertanggung jawab ada sendiri. Kemudian kita harus bersikap transparan, objektif. Objektifnya artinya kita tidak menilai sesuatu hal dari sekedar kesukaan kita saja. Artinya kita benar-benar ada standar yang eh, kita pegang atau kita gunakan untuk menentukan sesuatu hal. Kemudian ada mandiri dan berkeadilan. Artinya adil kepada semua orang. Oke, kita lanjut. Nah, langsung saja teman-teman kita latihan soal. Simpel ya, teman-teman. Silakan teman-teman untuk dikerjakan. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Apa ya teman-teman, ini kata agarnya dihapus saja ya, biar nggak bingung. Mencari solusi terkait stroke yang hilang, gitu ya maksudnya. Oke, sudah cukup ya, sudah 1 menit teman-teman. Kita bahas. Anda ditugaskan oleh atasan, berarti posisi Anda adalah seorang bawahan atau karyawan biasa, pegawai biasa, untuk membeli alat-alat kantor dengan menggunakan dana perusahaan. Setelah selesai belanja, Anda baru menyadari bahwa struk pembelian Anda terjatuh dan hilang. Aturan di toko tersebut tidak bisa mencetak struk kembali. Bagaimana Anda menyikapi situasi ini untuk tetap menjaga integritas Anda? Gimana caranya? Kita lihat. A. Menyayangkan. Ais, kalau sudah ada kata menyayangkan, langsung eliminasi. Karena ini tindakan negatif ya teman-teman. Jangan dipilih. B. Meminta maaf kepada atasan. Nah, ini boleh minta maaf. Kemudian ketika dia sudah menyadari jika tidak, ini negatif. Kenapa? Karena kita minta maafnya nunggu nih. Nunggu atasan kita sadar kalau struk pembeliannya sudah nggak ada, gitu. Berarti dieliminasi. C. Mengatakan jika struk aslinya hilang. Artinya kita jujur ya sama atasan. Kemudian mencari solusi terkait struk yang hilang tersebut. Nah, ini tindak lanjut dari eh, solusi dari soal. D. Selalu memeriksa dan menjaga bukti transaksi berikutnya agar tidak hilang. Nah, ini jawabannya salah, teman. Kenapa? Karena di sini ada kata berikutnya. Berikutnya kan berarti sudah beda kejadian lagi ya, beda situasional. Artinya Anda tidak menjawab pertanyaan dari soal. Langsung eliminasi. Yang benar adalah C. Sebenarnya ini bagus nih untuk tindak lanjut aja, untuk mencegah kesalahan selanjutnya terulang kembali. Jadi jawaban yang paling benar, paling baik adalah C. Kita lihat nanti ya di pembahasannya.
Oke, hati-hati ya teman-teman yang masih menjawab selain jawaban C. Tapi tidak apa-apa, kita lihat dulu pembahasannya. Oke, teman-teman, kita lihat pembahasannya. A, poinnya 1 ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena jelas hanya berupa pendapat, ada perasaan, tanpa ada tindakan nyata. Untuk jujur dan punya sikap integritas. B, poin 2 jelas tidak jujur karena kita menunggu atasan untuk sadar dulu ya kan bahwa struknya hilang. C, poinnya 4. Nah, menunjukkan kita berintegritas, berani, jujur kepada atasan bahwa struknya hilang. Kemudian ada tindak lanjutnya untuk bertanggung jawab. D, D poinnya 3 kan saya bilang. Iya, kenapa? Karena ini adalah rasa tanggung jawab untuk keberlanjutan dari hal yang sudah terjadi tadi gitu, teman. Tapi tidak poinnya 4 karena itu tadi beda kejadian atau apa yang ditanyakan dari soal. Bisa dipahami ya teman-teman ya, aman ya, gampang ya. Oke, soal terakhir teman-teman, silakan dikerjakan. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. San, laju kan dijawabnya. Mantap. Ya, sampai 15 detik. Oke, gimana jawabannya? A, B, B, A. Saya ada waktu teman-teman. Jawab dulu, dibaca baik-baik. Hati ya teman-teman ya. Dipahami soalnya, dibaca baik-baik. Oke, sudah cukup ya 1 menit lebih 8 detik. Apa? Ini final question atau pertanyaan terakhir kita bahas dengan detail. Anda bertugas membagikan sembako kepada masyarakat. Semua sembako telah selesai ya, telah selesai dibagikan sesuai daftar penerima. Nah, sudah dibagikan ya. Namun ada satu keluarga yang mengklaim. Klaim itu artinya apa? Mengakui kan? Dia mengaku bahwa mereka belum menerima sembako. Sorry. Mereka belum menerima sembako. Anda, Anda merasa, hati-hati teman-teman, perasaan itu masih belum bisa membuat kita untuk mengatakan itu benar atau tidak. Jadi artinya kalau dari soal ini kita harus membuktikan. Gimana cara membuktikannya? Anda merasa yakin keluarga tersebut juga terdata penerima sembako. Bagaimana tindakan yang tepat di situasi tersebut? A. Memeriksa kembali daftar penerima. Oke, ini tindakannya bagus ya. Kemudian memastikan distribusi sudah sesuai data. Oke, ini tindakan inisiatif nyata dan memberi solusi. Belum memberi solusi, tapi tindakan inisiatif dan nyata serta bertanggung jawab karena kita melakukan pemeriksaan kembali. Kemudian memastikan distribusi sudah selesai sesuai data, sorry. Nah, kata memastikan ini artinya tindak lanjutnya sudah dilakukan karena kita berusaha mengecek kembali kevalidan data yang sudah kita punya. Kemudian yang B, ini simpan dulu ya. B, memastikan, nah, ini bagus juga nih, memastikan kembali data keluarga tersebut apakah benar penerima sembako atau tidak. Cara memastikannya gimana? Di sini tidak ada, di sini langsung lompat. Harusnya itu apa teman-teman? Diperiksa dulu. Jadi yang B salah. Bukan salah sih, kurang tepat bahasanya. C, meminta keluarga tersebut untuk datang ke ketua RT mencari solusi terbaik. Tidak menjawab soal, jadi salah.
Yang sedang menghadapi situasi ini siapa? Anda, karena Anda yang bertugas. D. Meminta keluarga tersebut agar lebih sabar menunggu bantuan sembako. Ini tidak memberi solusi juga. Kenapa? Karena kita hanya memberikan sebuah penghiburan atau istilahnya cuma memotivasi gitu ya. Jadi salah. Yang paling tepat adalah yang A. Kalau dari segi soal dan juga eh, tindakan serta tindak lanjut untuk penyelesaian solusi masalah. Jadi saya seperti itu. Kita lihat teman-teman kunci jawabannya. Nah, ternyata poin tertinggi adalah A. Ini ya. Poin tertinggi adalah A. Kenapa? Jelas tindakan yang peka terhadap situasi dan mencerminkan seseorang yang berintegritas. Karena dia bertanggung jawab, kemudian berusaha memberikan solusi. Yang B, poinnya 3, kenapa? Hati-hati nih bro, Kak. Sorry ya teman-teman, ada gangguan sedikit. Oke, yang B, kenapa poinnya 3? Karena situasinya keluarga tersebut jelas penerima bantuan. Mencerminkan sikap yang kurang berintegritas. Nah, ini penjelasannya masih kurang, tapi tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman bahwa apa? Untuk memahami penjelasan soal ini, kita tuh harus ini loh, harus memahami apa? Harus ada tindakan yang sesuai prosedural. Prosedural gimana? Kita periksa dulu. Kan, apakah betul dia ini adalah masuk di daftar penerima? Kemudian kita pastikan lagi bahwa kita tuh sudah membagikan sembakonya sesuai dengan data gitu. Ini tindak lanjut dan menjawab permasalahan gitu teman. Oke, selesai ya teman-teman. Gimana? Ada yang mau bertanya atau mendiskusikan hal ini? Nah, teman-teman yang masih jawab B tadi hati-hati ya. Teman yang jawab B hati-hati. Ada Kak Ferdi, ada Kak Rizka, apa lagi? Nah, ada beberapa lah yang masih jawabnya belum sesuai. Kemudian ada yang jawab juga jawaban yang lainnya. Hati-hati ya. Kenapa? Karena ini ada yang jawab C ya teman-teman. Banyak yang jawab C ini. Kenapa jawab C? Coba saya mau dengar dulu alasannya. Kenapa menjawab C? Coba teman-teman kasih saya eh, reason atau alasan untuk melogikakan. Kalau kamu jawab C itu poinnya 2 loh teman-teman. Coba salah satu yang jawab C, merasa jawab C, silahkan untuk memberikan alasan Anda. Coba. Oh, sorry, sorry. Iya, 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 sorry, sorry. Jawaban pertanyaan sebelumnya. Iya, iya, iya. Oke, yang jawab A lah. Kalau gitu saya minta yang jawab B, sorry. Bukan A, B, sorry. Yang jawab B, yang masih poinnya 3 tadi. Kenapa jawab B? Yang merasa jawab B, ayo. Silahkan open mic. Kasih ini, apa namanya, pendapatnya. Jadi kita bisa belajar nih, kenapa bisa menjawab B, tidak menjawab A. Teman-teman, jangan malu-malu ya. Kalau di sini kita salah itu biasa. Kenapa? Karena kita masih belajar, tapi nanti saat tes tidak boleh salah. Kenapa tidak boleh salah? Menentukan nasib teman-teman. Saya tuh hanya bisa membantu, memfasilitasi, kemudian eh, berdoa untuk teman-teman. Tidak bisa lebih banyak dari itu, karena yang menentukan semua yang ujian teman-teman. Tidak bisa saya joki. Kalau bisa saya jokikan dah. Tapi wani piro. Dan saya juga harus bertanggung jawab dengan urusan hukum kalau saya menjoki. Oke, saya baca dulu ya chat-chatnya teman-teman. Kalau dari siapa ini? Oh, Kak Rizka. Kalau saya mikirnya langsung memeriksa nama keluarga yang komplain, Kak. Nah, Kak Rizka, ini pasti ini ya, pasti hanya membaca awalannya nih, ya kan? Tapi tidak membaca secara utuh. Hati-hati ya Kak Rizka, jangan diulangi. Nanti kalau saat tes harus dibaca baik-baik pelan-pelan. Harus berpikirlah kalian menjawab sesuai dengan prosedur dan berlogika gitu ya. Bisa nggak teman-teman? Mudah-mudahan bisa ya. Izin Bang, Oh, silakan, silakan, silakan. Dengan siapa ini? Ferdi Bang. Oke, silakan Mas Ferdi. Ada apa? Gimana Mas? Oh, tadi yang tentang poin jawaban B, Kenapa, kenapa? saya Gimana?
terkecoh yang mengklaim tadi, Bang. Di situ kan ada kata mengklaim. Nah, mengklaim itu kan belum Iya, tentu benar. betul. Mengklaim itu kan mengakui istilahnya ya kan? Iya, Bang. Nah, di situ agak terkecoh. Oh begitu. Jadi tadi Mas Ferdi itu karena membaca mengklaim, jadi arah-arahnya itu langsung ke memastikan gitu ya. Iya, benar, Bang. Makanya jangan buru-buru ya. Nanti kalau tes pelan-pelan aja dibaca. Kuncinya satu aja, Mas Ferdi dan teman-teman semua. Dibaca, eliminasi dulu jawabannya minimal dua. Nanti kalau sudah dapat dua jawaban yang mendekati yang mirip nih, cocokkan lagi sama soalnya. Seperti yang saya jelaskan berulang-ulang tadi ya. Mungkin itu bisa membantu Mas Ferdi dan teman-temannya yang lain. Ada lagi selain Mas Ferdi yang mau ngasih pendapat? Dari Kak Stevi tadi bilang, Kak maaf sebelumnya boleh tanya lagi terkait soal manajerial di kuisis yang pernah Kakak berikan. Oh, kenapa dengan soal manajerialnya? Oh, yang ada yang salah tuh ya? Ah, iya kalau ada salah ditanyakan aja ke saya nanti saya koreksi gitu ya. Karena kalau saya mau memperbaiki semuanya, wah nggak cukup waktunya. Sementara saya mau ngasih soal terbaru yang lebih hot gitu untuk dibahas dan juga latihan teman-teman. Coba aja nanti ya. Oke, dari Kak Eka nih, Kak Eka Haryanti. Bang, kalau punya soal wawancara yang lain, karena wawancara itu menurut saya, walau mudah, pengecohnya juga mirip-mirip. Oh iya, ada. Nanti malam ya, kita Zoom lagi untuk pemantapan. Saya lebih fokuskan ke latihan soal nanti malam ya, teman-teman. Kira-kira teman-teman bersedia untuk Zoom? Tapi kalau untuk nanti malam, waktunya itu saya batasi hanya 1 jam. Karena kalau lebih dari itu saya nggak bisa. Saya ada urusan dengan teman saya. Ada janji saya sudah punya janji. Sesuai dengan apa yang kita pelajari di aspek wawancara, kalau kita sudah punya janji, kita harus komitmen. Gitu ya teman-teman ya. Oke ya, nanti malam teman-teman jam 19.00 WIB. Kalau di saya jam 8 malam. Setelah Isya. Kalau misalnya masih ada yang sholat Isya, silahkan sholat dulu, nanti bisa bergabung kemudian. Karena tetap ada di sini ada recordingnya ya teman-teman ya. Mohon maaf tadi malam itu recordingnya hilang karena ya itu saya sempat terputus sinyal. Oke lah, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman hari ini yang sudah bersedia hadir di Zoom, kemudian berpartisipasi menjawab soal, mendengarkan penjelasan saya, dan mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini bermanfaat, kemudian bisa digunakan untuk mengerjakan soal saat tes nanti dengan baik dan mendapatkan hasil-hasilnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke lah teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya, mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama.